mimpi kita, mutu kita untuk menjadi makin baik betul-betul bisa diwujudkan, dan itu nendang. Jadi harapan kita bukan kemudian pentahapan yang bertahap, kita pengen itu menjadi loncatan yang tinggi untuk betul-betul menjadi baiknya itu malah kalau bisa menjadi yang terbaik, bukan hanya menjadi makin baik. Halo Sobat Ji, kembali lagi di Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan tips, bukan hanya tentang Bea Cukai. Di episode kali ini, kita akan ngobrol dengan orang nomor 1 di Bea Cukai. Siapa lagi kalau bukan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Askolani. Selamat datang di Sulbaksel, Bapak. Selamat datang, Haji. Terima kasih sudah bersedia hadir. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Perjalanan cukup panjang dari pagi sampai sore. Konsolidasi di kantor dan juga tadi ke lapangan. Alhamdulillah cukup banyak. Pak. Baik, Bapak. Saya ingin membuka dengan hal-hal sederhana, Pak. Karena saya sebagai pegawai yang kurang lebih baru bekerja selama 3 tahun, Pak. Oke. Saya ingin tahu, Pak, apakah seorang dirjen itu masih memiliki mimpi gitu, Pak, yang diraih gitu? Mimpi ada, tapi mungkin tidak mimpi ya. Tapi minimal itu niat ya, satu. Pak. Kalau dan niat dan atau mimpi tadi Aji istilahkan bukan jabatan. Tapi mimpinya, niatnya adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik di tugas untuk kemudian bermanfaat kepada rekan-rekan semua di Bea dan Cukai, di Kementerian Keuangan, dan tentunya juga di masyarakat. Itu mimpinya. Jadi lebih ke bermanfaat gitu ya, Pak? Ya. Baik, kita juga akan ngobrol seputar ini, Pak. Saat ini kan kita sering kali mendengar frasa Indonesia unggul dan Indonesia tangguh. Sebuah mimpi yang kita angkat sebagai tema di hari-hari besar di Indonesia saat ini. Nah, menurut Bapak sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, apa peran Bea Cukai untuk mewujudkan mimpi ini, Pak? Kalau kita lihat di momentum menghadapi pandemi ini, alhamdulillah terbukti bahwa Indonesia bisa survive ya dengan segala tantangan kita sejak tahun 2020 dan kemudian kita masukin tahun kedua 2021, kita semakin banyak belajar dan juga adaptif dan juga mengantisipasi cepat untuk penanganan COVID yang menjadi tantangan kita dan umat manusia pada dekade ini. Nah, dari situ kita bisa melihat kemudian bagaimana pemerintah bahu-membahu dan sangat solid untuk terus menemukan cara yang sistematis dan juga terencana, terukur untuk bisa menangani masalah kesehatan. Itu menjadi masalah utama. Kemudian dampaknya mulai ke bidang sosial, masyarakat, pelindungan sosial yang terkena dampaknya, sampai kemudian di bidang ekonomi dan keuangan. Nah, di situ kalau kita lihat kemudian alhamdulillah kita di 2021 ini setelah menghadapi tekanan dan belajar dari pengalaman 2020, kita di 2021 ini sudah mulai menunjukkan pembalikan di mana pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai positif ya, di triwulan 2 mencapai 7%. Iya. Setelah mulai triwulan 2 2020, 3, 4 dan triwulan 1 2020 kita pertumbuhan negatif. Nah, dengan positifnya di 2021, kemudian insya Allah di triwulan ini kita perkirakan akan tumbuh positif dan kemudian juga perkiraan 1 tahun kita akan positif mudah-mudahan di 2021 ini, sehingga dengan kemudian kita bisa mengurangi dampak daripada COVID yang terpapar. Itu alhamdulillah Indonesia termasuk yang dinilai terbaik dalam menangani masalah COVID dan bisa menangani ekonomi dengan tools kita, fiskal kita yang sangat utama dalam mendukung itu kerjasama dengan kebijakan lain. Sehingga dengan posisi itu
kita bisa melihat Bu Menteri menyampaikan even negara-negara maju di G20 mengakui Indonesia bisa eksis dan survive. Dan ini contoh yang baik, sehingga kenapa kemudian kita berupaya bahwa kita tetap unggul ya dibandingkan dengan negara lain dengan segala tantangannya, dan kemudian harapannya kita akan terus tumbuh menjadi mimpinya Indonesia di tahun 2045 kita bisa menjadi salah satu negara 5 terbesar di dunia. Itu yang kemudian menjadi komitmen dari pemerintah saat ini, yang mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang pada waktu mendatang setelah 2024 ke depan. Kalau lebih spesifik Pak, peran Bea Cukai untuk sampai ke titik itu seperti apa Pak? Di situ kita lihat kita punya peran yang masa pandemi ini kita ikut membantu mendorong kemudahan, percepatan untuk alat-alat kesehatan. Ya. Kemudian kita berikan fasilitas, even vaksin kita berikan fasilitas penanganan secara rest handling, sehingga percepatan pelayanan dengan menggunakan sistem, sehingga kecepatan itu sangat menentukan. Apalagi kemarin itu pada waktu ada kelangkaan, kenaikan daripada pasien sebelum PPKM yang terjadi, di mana oksigen, ventilator dan lain-lain mengalami. Di sana kita bisa melihat bagaimana teman-teman dari Bea Cukai responsif sekali melakukan inisiatif untuk bisa menjemput bola, untuk mendorong pada semua pihak yang dimungkinkan untuk memasukkan alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan. Kita kemudian memproses dengan cepat, sehingga kemudian itu langsung bisa digunakan di rumah sakit, di tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Dan juga di vaksin. Vaksin alhamdulillah dengan kedatangan lebih sekarang dari 100 juta vaksin, kita menjadi pendorong utama untuk bisa memfasilitasi itu kecepatan bersama dengan KL lainnya yang kita lakukan. Itu satu di bidang kesehatan. Dan di bidang lain kalau kita lihat, kita juga di bidang bea dan cukai, dengan effort yang kita lakukan, kita bisa mengoptimalkan penerimaan negara kita di tahun 2020 dan 2021, sehingga insya Allah targetnya bea dan cukai di masa pandemi ini bisa melampaui target dari yang direncanakan di APBN. Di situ kemudian peran kita cukup signifikan untuk membantu pengurangan dari sisi pajak, shortfall pajak, yang kemudian kita bisa bantu dari surplus di bea dan cukai. Dan itu tentunya membantu tekanan daripada APBN kita untuk mendanain pemulihan ekonomi kita di 2020 dan 2021. Dan yang ketiga, kalau kita lihat bagaimana kemudian teman-teman kita di semua kanwil KPBC membantu untuk mengajak UMKM melakukan ekspor. Hal itu kalau kita lihat di masa pandemi ini malah sangat aktif. Pada waktu mereka UMKM membuat produk yang kemudian tidak bisa terabsorb di dalam negeri oleh daya belinya turun, tapi kemudian kita dorong untuk ekspor. Dan kemudian kita proaktif juga. Sampai kemudian kita teman-teman membuat klinik ekspor. Dan pola ini kemudian kita sebarkan, kita laksanakan di semua wilayah. Mulai dari Jawa, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, even Papua lakukan itu. Sehingga kita dengan kreativitas kita menjadi prime mover untuk bisa mengajak KL-KL untuk mempermudah, mempercepat, dan termasuk membimbing UMKM bisa mengekspor barangnya ke luar negeri pada saat kebutuhan di dalam negeri mengalami penurunan permintaan. Sehingga itu yang kemudian menjadi peran kita yang cukup signifikan dengan jumlah pegawai kita yang mencapai 16.000 lebih saat ini. Jadi memang sangat-sangat penting ya Pak peran BC di sini. Karena kan dari jawaban Bapak juga saya simpulkan bahwa kita berperan dari sisi kesehatan dan dari sisi ekonominya ya Pak. Betul. Jadi kita tangguh dari sisi kesehatan, dari sisi pandeminya. Betul. Dan kita tumbuh dari segi ekonomi ya Pak. Iya. Baik Bapak, kalau kita kaitkan dengan visi Bea Cukai Pak menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia. Kalau menurut Bapak hal fundamental apa yang perlu kita lakukan untuk sampai ke titik itu? Ada dua hal yang mungkin harus kita benahi. Satu dari sisi internal ya.
Dari sisi internal itu sangat penting kita untuk menyiapkan fondasi yang kuat dari berbagai aspek yang kita hadapin saat ini, di mana kemudian untuk bisa menuju ke sana kita sudah mencanangkan untuk penguatan reformasi kepabeanan jangka menengah ke depan. Ini menjadi pijakan kita untuk memperkuat basis internal kita bahwa kita akan menjadi institusi yang terpercaya, yang terbaik untuk memberikan fasilitas pelayanan, pemeriksaan, kemudian pengawasan, dan juga tadi mendukung ekspor serta memberikan kontribusi kepada APBN kita. Ini satu paket daripada pilar daripada reformasi yang sudah di launching, yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi keputusan Menteri Keuangan nomor 3399 tahun 2021. Tentunya dengan penguatan reformasi ini menjadi basis kita untuk menjadi salah satu institusi yang terpercaya dan insya Allah yang terbaik dalam bidang bea dan cukai di Indonesia. Nah, di sisi lain kalau pijakan ini sudah bagus, kita tahu kita juga mempunyai kolaborasi, sinergi dengan custom di dunia, termasuk kita juga aktif di dalam WCO, dan kita tahu di 2 tahun ini sampai dengan 2022 kita menjadi vice chair untuk kawasan Asia Pasifik. Nah, dari situ, forum situ kemudian kita bisa sharing session daripada pengalaman kita tadi bagaimana kita peran custom itu bukan hanya masalah administrasi, tapi kemudian peran custom itu adalah membuat simplifikasi, membuat reformasi. Kemudian kita juga penguatan IT kita sehingga custom kita itu menjadi lebih efisien. Yang kedua, custom kita bisa tunjukkan di Indonesia memberi kontribusi yang signifikan kepada APBN kita. Yang ketiga, custom kita mungkin beda dengan negara lain. Custom kita itu mendukung ekspor dan ikut membantu fasilitasi daerah-daerah kawasan, di mana kita tahu di kawasan-kawasan BRICAD dan KITE yang kita fasilitasi dan kita dukung dengan teman-teman bea cukai, kita memberikan pelayanan sehingga investasi yang kemudian bisa mereka lakukan ekspor itu menjadikan hal yang kompetitif bagi ekonomi kita. Nah, kalau peran ini mungkin kalau kita bandingkan negara lain mungkin custom tidak semasif itu bidang tugasnya. Jadi mungkin ini kami melihat bedanya custom kita dengan custom negara lain. Bahwa kita tusi dan aktivitas kita itu cukup komprehensif. Selain dari sisi pelayanan, kita juga mempunyai peran fiskal, dan ketiga kita mempunyai peran untuk mendukung ekonomi termasuk dengan fasilitas yang kita berikan. Mungkin itu aja. Baik Bapak, selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Pak, kurang lebih 1 tahun, menurut Bapak permasalahan kritis apa yang saat ini kita hadapi dan bagaimana cara kita mengantisipasi itu, Pak? Kita sudah petakan sejak saya ditugaskan di bulan Maret yang lalu oleh Menteri Keuangan sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Yang pertama kita petakan dulu bersama rekan-rekan pimpinan, termasuk semua kanwil, bagaimana kondisi reformasi kita yang telah dilakukan sejak 2007. Dari situ kita bisa melihat masih banyak hal yang positif yang sudah kita lakukan. Tapi kemudian kita mencatat masih ada tantangan yang harus kita perbaikin dan kita perkuat. Di sana misalnya dari sisi proses bisnis yang kadang-kadang kita masih belum ada standarisasi. Kemudian dari sisi TIK ya, walaupun kita sudah punya CESA, tapi kemudian setelah kita cek kehandalannya harus kita lebih tingkatkan. Kemudian bagaimana TIK ini menjadi satu TIK yang komprehensif, yang untuk bisa sejalan kita bangun dengan proses bisnis yang lebih simpel. Nah, dari situ kemudian juga yang menjadi tantangan kita adalah masalah SDM. SDM kita perkuat dari sisi akuntabilitasnya, dan juga termasuk dari sisi organisasi yang kemudian kita lihat organisasi kita kadang-kadang masih belum
menghadapin kondisi aktual yang kita hadapin saat ini. Misalnya di satu tempat, di satu kanwil, di sana peran fasilitas sangat banyak. Tetapi kemudian kantornya, SDM-nya belum secukup dan selengkap untuk bisa memfasilitasi itu. Kemudian kita juga lihat dari kunjungan kita, koordinasi kita ke lapangan, masalah PSO, untuk kemudian bagaimana kita membuat pangkalan yang lebih efektif ya, untuk bisa mengawasi dan juga memantau daripada perairan laut kita yang dilakukan selama ini. Itu menjadi concern kita, sehingga dari sisi tadi proses bisnis, TIK kita, kemudian juga dari sisi SDM dan juga sampai organisasi itu menjadi kunci kita. Dan kemudian juga menjadi salah satu tusi kita adalah dalam hal penindakan dan penyelidikan. Di sini kita mengarahkan ke depan bahwa yang kita utamakan adalah pencegahan. Pencegahan, bukan kemudian kita mengutamakan penindakan, tapi juga kemudian kita utamakan ke pencegahan. Kemudian yang lainnya adalah tentunya bagaimana rekan-rekan kita di Bea dan Cukai untuk bisa lebih memaksimalkan tugas mendukung fasilitas di kawasan-kawasan berikat dan KIT ataupun kawasan lainnya yang diberikan fasilitas kepabeanan. Di sini kami melihat masih ada risiko dan tantangan yang tentunya harus diperkuat, baik itu dari sisi SDM organisasi. Dari pemetaan itulah kemudian Aji, kita mendesain reformasi lanjutan Bea Cukai yang sudah ditetapkan. Kita melakukan penyiapan ini berbulan-bulan secara intens, day by day, dengan melibatkan semua pimpinan. Kita ajak sama-sama untuk memahami petanya. Kemudian dari peta yang tadi kita sampaikan, kita menetapkan ada 4 pilar untuk penguatan reformasi Bea Cukai untuk jangka menengah. Ini ininya. Tetapi itu belum selesai. Sebab reformasi yang telah ditetapkan dengan KMK 399 itu kita nilai itu masih sifatnya makro, yang kemudian akan kita detailkan dalam bentuk layer kedua, tadi perbaikan proses bisnis, perbaikan matching dengan TIK, dan juga sampai dengan SDM dan juga kondisi lainnya yang tentunya harus kita perkuat, organisasi dan lain-lain. Hingga harapan kita bisa membenahi sampai dengan mikro. Jadi bukan hanya makronya tapi juga mikro. Tapi minimal dengan langkah itu kita memberikan arah yang jelas, mau dibawa kemana institusi kita, mau dibawa kemana SDM kita, mau dibawa kemana organisasi kita, sehingga mimpi kita, mutu kita untuk menjadi makin baik betul-betul bisa diwujudkan, dan itu nendang. Jadi harapan kita bukan kemudian pentahapan yang bertahap, kita pengen itu menjadi loncatan yang tinggi untuk betul-betul menjadi baiknya itu malah kalau bisa menjadi yang terbaik, bukan hanya menjadi makin baik. Itu Haji. Ini strateginya kita. Benar-benar memang yang harus menghasilkan outcome ya Pak. Ya. Tadi Bapak sempat menyinggung soal SDM juga Pak sebagai salah satu permasalahan. Nah mungkin bisa didefinisikan dulu Pak, menurut Bapak SDM yang berkualitas itu seperti apa Pak? Kalau kita lihat ya, kami lihat dari luar dan juga dari dalam bahwa rekan-rekan kita di Bea Cukai itu mempunyai kemampuan yang lebih. Kita bisa melihat dari proses awal, bisa masuk ke stan, kita tahu seleksinya itu sangat ketat. Ya. Kemudian yang menangnya di stan adalah kalau kita lihat dibandingkan dengan pendidikan yang lain yang umum, di situ udah langsung ke implementasi daripada tugas. Sehingga kalau kita lihat kenapa kemudian dengan tadi kemampuan basic dengan seleksi yang ketat, kompetitif yang sangat ketat, bisa masuk stan, kemudian langsung disuplai dengan substansi implementasi tugas di lapangan, baik itu di bidang BC, bidang pajak, atau di bidang lainnya, maka kami yakin rekan-rekan kita yang lulusan stan, event seleksi dari sarjana, itu adalah SDM yang terbaik, yang kita yakin cukup diandalkan. Nah dari situ yang kemudian yang menjadi tugas kita adalah bagaimana tadi bibit-bibit yang sangat bagus tadi kita bisa mengarahkan untuk tadi menjadi tugas kita yang saya sampaikan tadi.
mulai dari sisi pelayanan, kemudian dari sisi pengawasan, kemudian dari sisi fasilitasi, kemudian dari sisi pencegahan penindakan, yang kemudian kalau kita lihat dengan jumlah pegawai kita yang 16.000 dan dengan wawasan tugas kita sampai dengan dari Sabang sampai Merauke, kemudian kalau kita lihat sampai dengan daerah terluar, perbatasan, maka celah bagi kemampuan tadi SDM kita untuk bisa survive dan kemudian juga antisipasi terhadap kondisi di lapangan itu sangat menentukan. Dan kami melihat langsung rekan-rekan yang di Sabang, yang di Jayapura, yang di perbatasan Kalimantan, mereka even baru lulusan D1, D3, tetapi mereka semangatnya sangat tinggi dengan segala tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, itu yang pandangan kami modalnya adalah sangat bagus. Tinggal kemudian tanggung jawab kita adalah bagaimana membina, mengarahkan, membimbing, dan memperkuat daripada rekan-rekan itu sehingga mereka bisa tour of duty-nya jelas, kemudian juga pola mutasi yang jelas, pola promosi yang jelas, pola penguatan kemampuan yang jelas, sehingga mereka betul-betul menjadi SDM yang unggul ke depan, siap dimanapun bertugas. Itu Aji. Kalau dari sisi ini Pak, kriteria gitu Pak, menurut Bapak pegawai BC yang berkualitas itu yang seperti apa Pak? Satu, kalau kita lihat tentunya dia mumpuni dengan bidang tugas kita ya. Dia harus profesional dengan bidang tugas kita. Nah, yang kedua, kalau kemudian kita lihat di lapangan, dia inovatif. Dia bisa, tugas kita itu sangat, misalnya tugas untuk penanganan ekspor itu sebelumnya kan tidak menonjol di kita. Itu baru muncul belakangan ini. Yang kemudian inovasi daripada rekan-rekan itu menjadikan hal nilai tambah yang lebih. Ya, nilai tambah yang lebih kepada ekonomi kita dan kepada institusi kita. Nah, yang ketiga adalah survivalnya daripada rekan-rekan kita. Saya lihat teman-teman kita yang di ujung pelosok ya, yang sampai di Timika, sampai kemungkinan itu belum semua saya lihat ya, di Timika, kemudian di Jagoy Babang, di Aruk, kemudian di Sabang titik nol, mereka survive dan mempunyai semangat yang tinggi. Jadi 3 hal itu yang pandangan kami modal daripada SDM kita untuk kemudian kenapa kita nilai sangat unggul dan sangat mumpuni dalam melaksanakan kapasitas tugasnya masing-masing. Kalau ada satu hal Pak atau satu nilai yang Bapak ingin sampaikan ke pegawai, itu apa Pak? Nilai apa maksudnya? Maksudnya satu hal yang semua pegawai bea cukai itu harus memegang itu. Yang harus dipegang menjadi modal kita adalah integritas ya. Itu menjadi modal kita, basic kita untuk melaksanakan tugas dengan konsisten. Hal itu tentunya sejalan dengan sikap dasar kita, bea dan cukai, dan sejalan dengan sumpah jabatan kita sebagai ASN, dan juga hal itu untuk antisipasi daripada risiko yang di lapangan yang kita hadapin. Itu akan menjadi modal dasar kita untuk kemudian kita bisa melaksanakan tugas dengan amanah. Integritas ya Pak? Ya. Saya mau coba lebih tajam soal ini Pak. Kita itu kan sudah sering lah dicekoki soal integritas itu harga mati. Nah, dari situ saya memahami bahwa kalau harga mati itu kan tidak bisa ditawar dalam bentuk apapun, situasi apapun. Cuma di sisi lain kan kita punya tadi visi organisasi ya Pak. Visi yang kemudian kita turunkan menjadi misi, kemudian menjadi sasaran strategis. Dan sependek pandangan saya Pak, 2 hal ini seringkali bertabrakan. Menurut Bapak, tabrakannya di mana izin? Supaya agak jelas, Aji perspektifnya tabrakannya di mana? Seringkali kita harus memilih mungkin atau harus memilih kapan kita harus maju untuk mencapai visi itu dan kapan kita harus menarik diri atas nama integritas harga mati gitu Pak. Kalau kita melihat ya silsilahnya ya, malah pandangan saya itu bukan tabrakan.
tapi itu adalah seninya di lapangan. Ya, seninya di lapangan. Kita tahu masalah integritas itu harusnya menjadi falsafah hidup kita. Dan integritas itu bukan hanya slogan, ya. Sebab itu adalah sumpah kita, janji sebagai ASN. Itu adalah tujuan utama hidup kita. Sebab dimanapun kita bertugas itu harusnya kita pegang. Ya. Kalau kita tidak perform dan tidak yakin itu, maka kita akan jebol pertahanan kita. Ya, itu satu. Makanya kan kita nggak bisa sumpah kita kepada Tuhan, kemudian itu selalu kita siapkan di setiap kegiatan kita, sikap dasar daripada bea dan cukai. Kan kita nggak mau itu hanya slogan. Ya, semua itu harusnya menjadi harga mati, harusnya kita jalanin. Mulai dari inovatif, kreatif, integritas, dan lain-lain yang menjadi komitmen kita. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah tadi kita harus sadar bahwa itu harusnya bukan hanya sebatas moto, tetapi kemudian mendarah daging kita. Sama halnya misalnya, saya merasakan kita sebagai muslim gitu misalnya, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Ada muslim misalnya sholat 5 waktu dia lupakan, dia tidak merasa bersalah. Tetapi yang sudah meyakinin itu, dia meninggalkan sholat 5 waktu 1 kali saja dia merasa berdosa. Nah, itu yang kemudian harusnya sama dengan itu. Bahwa itu harusnya mendarah daging di kita, bukan hanya diucapkan di mulut. Itu satu. Nah yang kedua, memang kita tahu Aji, dalam pelaksanaan tugas kita tadi ada tantangan risiko. Tantangan sama risiko di lapangan ya. Yang kita untuk bisa melaksanakan tugas kita dengan profesional. Nah disinilah kemudian kita sebagai pegawai bea dan cukai, sebagai ASN, yang kita utamakan adalah tadi. Pertama itu harga mati, integritas gak bisa ini. Tapi kalaupun kita menghadapi risiko tantangan, bagaimana kemudian kita menyesuaikan itu? Bukan kita kemudian kalah dengan risiko itu tadi. Kita bisa menjawab semua tantangan ini. Saya punya pengalaman 30 tahun lebih sebagai ASN. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Tetapi kemudian semua risiko itu bisa kita belokkan, kita luruskan, kita bisa tolak, bisa kita bisa pindahkan sehingga kita tidak pernah kita selalu bisa menjaga komitmen itu. Sebab tadi kita ingat sama kayak sholat tadi. Bahwa kita tidak mau tergoda, kita tidak mau diarahkan. Dan disinilah yang kemudian peran dari institusi, kalau Aji lihat, alhamdulillah komitmen daripada pimpinan kita, Menteri Keuangan sangat support untuk hal itu. Ya. Nah, kita tidak mau kemudian rekan-rekan kita yang kemudian lupa mengenai hal itu, kemudian menghadapi masalah yang tentunya bukan hal yang sangat positif, yang bukan hal yang sangat diharapkan. Sehingga kita tidak pernah segan-segan, tidak pernah bosan-bosan mengingatkan bahwa itu bukan hanya slogan, itu bukan hanya ucapan, tapi betul-betul harusnya menjadi kita tanamkan di dalam hati kita untuk menjadi pedoman hidup kita. Insya Allah dengan pengalaman saya selama ini sebagai ASN, kita dengan nothing tulus, dengan ikhlas, kita bisa laksanakan semua dengan baik. Dan kita bisa menghadapi tadi risiko, godaan, tantangan bisa kita arahkan ke hal yang lain. Itu aja. Jadi kita tidak boleh kemudian pesimis atau kita bilang, oh saya ada choice nih, milih atau B. Enggak, ini A ini wajib, B ini kita bisa arahkan. Baik. Bukan kemudian menjadi pilihan kita untuk kita ambil hal yang salah itu. Mungkin itu aja. Baik, terakhir mungkin Pak. Saya pernah membaca satu teori yang dikemukakan oleh Donald Creasy yang kita kenal dengan istilah fraud triangle atau triangle of fraud. Dia bilang bahwa salah satu penyebab orang melakukan tindakan fraud itu adalah rasionalisasi. Nah, namun di sisi yang lain, pejabat administrasi negara itu juga punya kewenangan diskresi ya Pak, kewenangan untuk membuat kebijakan. Nah, menurut Bapak, sekat antara rasionalisasi dan kebijakan itu apa Pak?
pertanyaannya agak ini ya, tapi gini saya coba tangkap ya. Jadi satu pedoman kita adalah regulasi ya. Regulasi. Dengan zaman transparansi, akuntabilitas saat ini, semua kebijakan itu harus punya landasan. Makanya kalaupun misalnya belum ada landasan, maka kita akan buat ketentuan mengenai hal itu supaya setiap kita melangkah itu accountable. Sehingga kalau kita ditanya sama auditor, kita bisa jawab ini landasannya. Kalau kita menghadapi APH, kita bisa jawab ini landasannya. Sehingga itu tidak dispute, itu satu. Nah, kalaupun kemudian tadi Aji bilang apakah ada diskresi, tentunya itu pun harus diatur. Tidak bisa kemudian kita sebagai aparat pemerintah membuat diskresi sendiri tanpa ada aturannya. Sebab itu bisa abu-abu. Dan kita takutkan kalau kita membuka itu, setiap orang menjabat di posisi itu akan buat masing-masing. Yang kemudian itu bukan hal yang bagus bagi pelaku usaha. Yang kemudian kita tergantung A menempatin dia buat diskresi 1, B menempatin dia buat diskresi 3, C menempatin dia buat diskresi 5. Itu bukan hal yang baik, sehingga tidak ada kepastian dan kejelasan. Maka pengalaman saya selama ini menghadapi audit, menghadapi aparat penegak hukum, semua harus kita buatkan landasan hukumnya, regulasinya, sesuai dengan levelnya, apakah undang-undang, apakah PP, apakah peraturan Menteri Keuangan, apakah kemudian Perdijen, sehingga kemudian apapun kita bisa jawab. Pengalaman kita, Aji contoh yang nyata, di tahun 2020 kita menghadapi pandemi, pemerintah itu membuat regulasi yang sangat masif sampai membuat Perpu. Ya, demi tadi membuat landasan hukum, membuat Perpu yang kemudian jadi undang-undang, kita buat Perpres sampai berapa kali untuk mengganti APBN 2020 ya. Yang kemudian dengan landasan hukum yang kita buat tadi, yang sudah kita persiapkan, waktu diaudit oleh BPK, alhamdulillah kita mendapatkan WTP. Coba kalau kita nggak punya landasan hukum yang kuat, kita membuat langkah yang semaunya, maka itu langsung auditor langsung menilai ini nggak ada landasan hukum dan langsung nggak mungkin kita mendapatkan WTP dalam audit dari APBN kita 2021, 2020. Dan itu juga untuk mencegah kita terhadap tadi selain audit tentunya aparat penegak hukum yang bisa menilai kalau kemudian kita dinilai salah, melampaui kewenangan, tidak ada landasan hukumnya, itu menjadi titik lemah dari sisi hukum. Itu mungkin kuncinya. Baik Pak, berarti kebijakan juga harus ada landasannya ya Pak? Iya. Dan Oke. itu tidak susah. Pengalaman kita semua bisa kita buat. Siap. Apapun bentuknya ya. Siap Pak. Terakhir mungkin Pak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pegawai Bea Cukai ataupun Sobat Ji yang menyaksikan ini? Oke. Silakan. Terima kasih. Sekaligus menjadi closing statement Pak. Ya, makasih, tentunya sangat menarik ya. Jadi kami melihat bahwa peran daripada rekan-rekan di Bea Cukai itu menjadi sangat penting, khususnya di masa pandemi saat ini ya. Kita bisa memberikan lebih kepada negara kita, kepada masyarakat, bukan hanya masalah administrasi kepabeanan, tapi kemudian kita berkontribusi lebih kepada APBN kita. Kita bisa kontribusi lebih untuk bisa memberikan kemudahan dalam pengadaan alat-alat kesehatan mengatasi pandemi, dan kita bisa berkontribusi lebih untuk mendukung pemulihan ekonomi. Tentunya dengan bukti nyata itu harapan kita teman-teman Bea Cukai tetap bisa terus inovatif, kreatif ya, dan selalu memberikan terbaik untuk negara kita dan institusi kita. Mungkin itu Aji. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu tadi pembahasan singkat kita dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye. Oke, makasih. Terima kasih Bapak.